Haleluya, haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang begitu baik, yang selalu memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, dalam kesempatan kali ini, renungan firman Tuhan, ini sesuatu yang bagi kita yang hidup di akhir zaman ini semakin challenging, semakin menantang, semakin sulit untuk dipenuhi. Sedangkan kalau kita tidak memenuhi, kita akan banyak kehilangan berkat. Sebaliknya kalau kita bisa memenuhi hal ini, kita tidak akan kehilangan berkat-berkat yang besar. Apakah itu? S-A-B-A-R, sabar. Ya, sabar. Ya, untuk orang yang hidup di akhir zaman seperti kita, kesabaran makin sulit. Semuanya harus instan. Dan dunia menawarkan hal itu. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa di dalam Tuhan ada keteraturan. Ya, saudaraku, mari kita mulai pembicaraan kita di dalam Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di dalam ayat ini ada goodwill, ada kehendak baik dari dua pihak. Tuhan ingin memberkati umat-Nya, umat ingin diberkati oleh Tuhan-Nya. Tetapi baik dari sisi Tuhan maupun dari sisi umat, ada satu kata yang sama, yaitu menanti-nantikan. Selalu ada godaan untuk menjadi tidak sabar jika sesuatu tidak terjadi seperti yang kita pikirkan. Ketika doa tidak dijawab pada waktu yang kita inginkan, ketika mimpi tidak terwujud secepat yang kita harapkan, kita bisa menjadi gelisah dan khawatir. Dan kegelisahan dan kekhawatiran itu hanya merusak diri kita saja di dalam waktu yang panjang. Jadi tidak menolong. Ya, saudaraku, ayat di atas yang kita baca tadi, ada saatnya baik Tuhan maupun kita harus menanti-nantikan saatnya. Harus menanti-nantikan waktunya. Tidak semua bisa dan tidak semua harus instan. Sebagai contoh, seorang petani harus sabar menantikan saat panen. Sekian bulan sejak ia menabur dengan iman dan pengharapan benih-benih itu. Selama masa penantian itu, ia tidak kehilangan pengharapan, sukacita atau ketekunannya. Ia melakukan dengan rajin setiap hari apa yang harus ia lakukan terhadap tanaman yang mulai tumbuh, karena dia yakin panen pasti tiba. Saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 ditegaskan begini. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ketika kita berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, seperti petani ini, kenapa sejak dia menanam sampai nanti sekian bulan kemudian dia baru bisa memanen, dia tetap bekerja keras? Hanya ada satu kata, dia punya iman bahwa masa panen itu pasti tiba. Imannya diwujudkan dalam kerja keras, dalam pengharapan yang tidak kendor, dalam sukacitanya yang menjadi energi bagi dia untuk bangun pagi, dan sepanjang hari dia bergulat dengan tanaman, dengan tanah dan segala macam untuk mengurus semuanya itu, karena dia percaya semua itu akan ada hasilnya, dan hasilnya akan jauh melampaui pengorbanannya, yaitu ketika masa panen tiba. Saudara, sebagai kesaksiannya, saya tahu bahwa sejak usia dini saya sudah rindu untuk melayani Tuhan. Tetapi untuk sampai kepada pelayanan saat ini, hal itu tidak terjadi dalam semalam. Bahkan ketika saya sangat rindu untuk sekolah Alkitab, ayah saya yang seorang gembala justru mengarahkan saya untuk kuliah dulu. Pada awalnya itu tidak mudah bagi saya untuk menerima dan menjalaninya. Semua hal, termasuk hal-hal rohani sekalipun, memerlukan waktu
waktu. Tidak hanya perlu waktu, tetapi juga perlu kesabaran. Dan mengapa tidak instan saja? Segala sesuatu ada aturannya. Segala sesuatu ada kesiapannya. Seperti tadi petani, benih yang ditabur hari ini besok belum bisa dipanen. Perlu waktu. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita waktu, bukan karena dia berlambatan, tetapi karena memang ada proses sebagai konsekuensi doa kita itu. Ya, saudaraku. Kalaupun Tuhan siap memberkati kita pada waktu tertentu, belum tentu kitanya siap. Betul tidak? Dan kalaupun toh kita siap menerima berkat pada waktu tertentu, belum tentu masanya tepat. Dalam hal ini, kita harus percaya bahwa Tuhan yang paling tahu, sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada masanya dan pada waktunya. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang tidak indah. Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah. Hanya ada waktunya. Hanya ada masanya. Dan kalau kita ingin menikmati keindahan yang dari Tuhan, kita harus mencocokkan waktu kita dengan waktu Tuhan. Dan kita harus peka dengan masa-masanya Tuhan. Jangan kemudian terbolak-balik. Ya saudaraku, ingat ayat-ayat berikut ya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan, musim semi. Kepekaan rohani kita kepada irama kerjanya Tuhan itu penting. Seringkali karena terburu nafsu, terutama anak-anak muda, dia tidak seirama dengan Tuhan. Contoh, pada waktu masanya bagi engkau untuk sekolah, itu masanya Tuhan membekali engkau dengan kemampuan. Waktunya Tuhan membekali engkau dengan potensi. Waktunya Tuhan membekali engkau dengan kompetensi. Itu akan engkau perlukan ketika engkau bekerja. Dan melalui bekerja itu engkau akan mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi ketika karena hawa nafsu, atau karena pemikiran kita yang dipengaruhi oleh dunia ini, waktu-waktu belajar untuk sekolah kita pakai untuk hobi kita. Waktu-waktu belajar untuk sekolah kita pakai untuk kesenangan kita. Dan tiba-tiba waktu itu berlalu. Rasanya begitu cepat. SMP sudah berlalu. SMU berlalu. Masa-masa kuliah berlalu. Dan ternyata nilai rapot kita biasa saja. Dan ternyata IPK kita juga biasa saja. Dan karena itu kita sulit untuk mencari kerja. Sulit untuk mendapat pekerjaan yang baik. Apakah Tuhan yang salah? Bukankah Tuhan sudah mengatur masa dan waktunya? Tetapi kita bergerak dengan kalender kita sendiri. Ada unsur ketidaksabaran di sana. Saudaraku, biarlah kiranya renungan pada saat ini memberikan Anda hikmat. Bagaimana Anda tidak akan kehilangan yang terbaik dari Tuhan ya. Haleluya. Allah bekerja tepat waktu. Amin. Amin. Apa artinya? Kalau Allah bekerja tepat waktu, apa artinya? Dan apa konsekuensinya bagi Anda? Kalau Allah bekerja tepat waktu, Anda pun harus belajar tepat waktu. Kalau Allah bekerja tepat waktu, artinya Ia tidak pernah terlambat. Tetapi Ia juga tidak pernah tergesa-gesa. Ulang, Allah itu tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat, amin. Tetapi Dia juga tidak pernah terburu-buru. Jadi sifat terlambat dan terburu-buru itu tidak seirama dengan sifat Tuhan yang tepat waktu, saudaraku. Kalau engkau ingin mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, engkau harus punahkan itu, sifat-sifat seperti itu. Biasa terlambat, biasa mepet waktu, kebut semalam, biasa terburu-buru, engkau tidak seirama dengan Tuhan. Ya, haleluya. Jadi kita pun juga tidak boleh memelihara kebiasaan terlambat atau terburu-buru. Tuhan tidak terburu-buru, jadi Anda tidak perlu terburu-buru. Apa yang harus kita lakukan?
sabar. Haleluya, haleluya, haleluya. Sayangnya kita hidup di dunia yang tidak sabaran, bener nggak? Ya. Sedangkan kita semua harus berusaha untuk sabar. Semakin modern kehidupan, semakin sukar orang untuk bersabar. Kesabaran adalah salah satu kualitas karakter yang paling sulit untuk dikembangkan. Di jalan, orang cenderung tidak sabar dengan pengemudi lain, terutama jika mereka terburu-buru. Dan orang sering menjadi tidak sabar dengan anak-anak mereka, dengan pelayan, di rumah mereka, pegawai toko, karyawan, dan sebagainya. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7, kita perhatikan hal ini tentang kualitas karakter kita di hadapan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ciri-ciri kasih ada berapa tadi? Dibuka dan ditutup dengan kata yang sama, sabar. Mengapa daftar ciri-ciri kasih dibuka dan ditutup oleh kata sabar? Apakah Anda mengasihi Allah dan sesama? Benar? Kalau begitu, sabar. Sabar. Haleluya. Itu ciri kasih. Sabar. Haleluya. Kita bahkan bisa tidak sabar menunggu jawaban doa. Kita menjadi tidak sabar ketika kita berdiri dalam iman, dan jika kita tidak hati-hati, ketidaksabaran akan menghambat iman kita kepada firman Tuhan dan mendorong kita menjadi tidak percaya. Salah satu indikasi bahwa kita tidak sabar terhadap Tuhan adalah ketika kita mulai mengeluh dan merengek kepadanya. Anda mungkin berkata demikian, Tuhan, mengapa Engkau tidak melakukan ini dan itu? Tuhan, mengapa lama sekali? Tuhan, sampai kapan Tuhan semuanya ini akan berakhir? Dan sebagainya. Itu adalah indikasi ketidaksabaran. Kesabaran sangat penting karena tanpa itu kita tidak akan bisa tetap beriman. Jadi kesabaran itu menjaga kasih, kesabaran itu juga menjaga iman. Dua hal yang sangat penting untuk alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Ya. Ibrani 6 ayat 12 memberitahu kita bahwa melalui iman dan kesabaran kita mewarisi janji-janji Allah. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran apa? Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Wow. Ulang ya. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban. Oke. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran apa? Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Wow. Akan sangat bermanfaat bagi kita jika kita mau berlatih sabar. Ketidaksabaran akan berdampak negatif pada seluruh hidup kita. Misalnya, jika kita tidak sabar dengan rencana Tuhan yang akan terjadi atau melihat mimpi kita menjadi kenyataan, maka sikap itu akan menyelinap ke dalam cara kita memperlakukan orang lain. Kita bisa jadi uring-uringan, kita bisa jadi ngambek-ngambekan, baper-baperan, muka kita nggak enak dipandang, kata-kata kita ketus, tidak enak didengar, dan kemudian dan seterusnya kita merusak sana-sini. Bisa dipahami, ya? Bahkan persahabatan yang sudah baik pun bisa rusak kalau kita tidak sabar. Ya, saudaraku, sayang sekali. Nah, dalam mengembangkan kesabaran kita, perlu diingat bahwa kita hidup di dunia yang alamiah ini. Tubuh fisik tempat kita hidup berhubungan dengan dunia yang
yang alamiah secara terus-menerus. Tubuh alami kita tidak berhubungan dengan dunia rohani. Adalah manusia rohani di dalam yang memiliki semua buah roh yang disebutkan dalam Galatia pasal 5. Dan salah satu dari buah itu adalah kesabaran. Artinya apa? Kesabaran itu produk dari manusia batiniah kita, bukan produk dari kedagingan kita. Sehingga kalau orang tidak sabar, itu adalah indikasi bahwa kedagingannya terlalu kuat. Tetapi ketika berlatih untuk sabar, maka kita memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi manusia batiniah kita untuk mendominasi hidup kita. Dan itu akan cocok dengan Roh Kudus, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, karena kesabaran adalah buah roh, kita tahu bahwa jika kita dilahirkan kembali, kita memiliki buah kesabaran di dalam diri kita. Tetapi manusia lama kedagingan kita tidak mau sabar. Dia terus-menerus menolak buah roh ini. Tetapi kita harus membiarkan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu manusia batiniah kita, lebih mendominasi hidup kita. Kita harus memerintah diri kita setiap hari untuk belajar sabar. Tidak gampang, saudara, terutama bagi kita yang cenderung gak sabaran. Tetapi itu sangat bermanfaat. Berkatnya besar ketika kita berlatih untuk lebih sabar. Haleluya. Bagian terakhir, kita harus melakukan itu, yaitu berlatih sabar setiap hari. Terkadang beberapa kali sehari, sebab dinamika satu hari dari pagi sampai sore macam-macam, ya. Pagi tenang, siang nyebelin, bisa terjadi. Dan seterusnya. Dengan cara itu, kesabaran mirip dengan seperti vitamin, ya. Seperti vitamin C, ya. Karena beberapa vitamin tidak disimpan di tubuh, jadi kita harus mengkonsumsinya secara reguler, secara rutin. Makan sayur, ya kan, vitamin C, dan seterusnya. Demikian pula latihan rohaniah, ya. Harus rutin, disiplin, setiap hari. Melalui renungan ini, firman Tuhan mendorong kita semua untuk membiarkan buah roh yang ada di dalam kita oleh hadirnya roh Allah di dalam hati kita untuk mulai muncul, semakin nyata, mendominasi kehidupan kita. Salah satunya adalah kesabaran. Haleluya, haleluya. Ayat penutup, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, termasuk berlatih untuk sabar. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Masa panen pasti tiba. Yang penting kita berdoa, berharap, dan melakukan bagian kita dengan iman, dengan rajin, dengan optimis penuh sukacita, dan sabar sampai masa panen itu tiba. Haleluya. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi lemah, saudara, atau menjadi jemu, atau kehilangan kesabaran. Sebab pada musim yang tepat, Anda pasti menuai hasilnya. Amin. Selamat berlatih untuk sabar dan menanti-nantikan Tuhan. Engkau tidak akan pernah kehilangan yang terbaik dari pihak Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.